Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Papua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 11 Bumana, Kecamatan Narwato, Kabupaten Bumana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil materi tentang gerak vertikal pada kelas 10 peminatan IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya persilakan kepada Muhammad Ika untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ika sudah memimpin doa kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir nanti ya. Anak-anak sekalian, ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Pak. Ada semua ya? Ya, Pak. Oke, baik. Anak-anak sekalian, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya Bapak akan ingatkan dulu sama kalian tentang materi pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi di antara kalian siapa yang masih ingat apa itu gerak lurus beraturan? Kalau ada silakan angkat tangan. Ya, silakan Nur Alia. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus pada suatu benda yang kecepatannya tetap dan percepatannya nol. Oke, baik ya. Ada yang lain? Tidak ada ya. Jadi gerak lurus beraturan itu adalah gerak lurus yang memiliki kecepatannya tetap ya, dan percepatannya adalah nol. Kalau gerak lurus berubah beraturan, di antara kalian apakah ada yang masih ingat? Ya, Pak. Silakan Kiki Jumarni. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang percepatannya tetap dan kecepatannya berubah secara berurutan. Ada yang lain yang bisa menambahkan dari jawaban Kiki Jumarni? Ada? Tidak ada ya? Oke, baik ya. Kalau tidak ada, tadi Kiki Jumarni menjelaskan kepada kita bahwa gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak lurus yang memiliki percepatannya tetap dan kecepatannya berurutan ya. Jadi kecepatannya sebetulnya adalah berubah secara beraturan ya, tiap satuan waktu. Baik ya, sekarang Bapak minta kepada kalian semua untuk tetap semangat ya dalam mengikuti proses belajar pada hari ini ya, karena materi pada hari ini itu ada kaitannya dengan materi pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, baik anak-anak sekalian, jadi materi kita pada hari ini kita akan belajar tentang gerak vertikal ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua ya. Yang pertama adalah menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas ya. Kemudian yang kedua, menganalisis karakteristik gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Jadi itu ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita capai. Gerak vertikal ini ya terdiri atas tiga. Yang pertama itu adalah gerak vertikal ke atas, kemudian gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas ya. Oke, sekarang silakan Anda perhatikan gambar yang tampil. Untuk gambar pertama ini kira-kira masuk dalam kategori gerak vertikal apa? Ke atas. Di atas ya.
Ya, karena ini adalah gambar seorang anak yang melempar bola ke atas ya. Jadi ini disebut dengan gerak vertikal Ke atas. Kalau gambar kedua, ini ada orang yang dari di atas menara ini melempar bola jatuhnya ke bawah. Ini disebut dengan gerak vertikal apa? Ke bawah. Bawah ya. Ya Pak. Kalau gambar ketiga, Gerak vertikal jatuh bebas. gerak Jatuh bebas. ya, gerak jatuh bebas. Apa yang bisa membedakan gambar 2 dengan gambar 3? Kenapa gambar 2 disebut dengan gerak vertikal ke bawah dan gambar 3 disebut dengan gerak jatuh bebas? Padahal arahnya sama-sama ke bawah. Di antara kalian ada yang bisa memberikan jawaban? Ada? Hah? Tidak ada ya? Oke, baik ya. Jadi, kenapa gambar 2 ini disebut gerak vertikal ke bawah? Ini karena dia memiliki kecepatan awal, ya. Artinya V0-nya itu tidak sama dengan 0, ya. Sedangkan di gambar ketiga, kenapa ini disebut dengan gerak jatuh bebas? Itu karena tidak memiliki kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Paham ya? Ya Pak. Oke, sekarang kita lanjut di gerak vertikal ke atas ya, atau disingkat dengan GVA. Sekarang kita analisis gerak vertikal ke atas. Perhatikan ya, ini ada tangan dan ada bola di atas tangan ya. Jadi tangan ini kita anggap saja orang memegang bola yang akan dilempar Ke atas. Kita perhatikan geraknya ya. Sudah dilihat? Sudah Pak. Sudah ya? Jadi gerakan bola itu ke atas ya. Kemudian sempat berhenti di atas, lalu kemudian jatuh kembali. Sekarang kita analisis ya. Jadi ini bola kan posisi awalnya di bawah ya. Ya Pak. Kemudian setelah dilempar ke atas, maka dia akan bergerak ke atas. Dan setelah sampai di atas, kemudian dia akan jatuh kembali. Kira-kira bola ini yang di posisi awalnya tadi memiliki kecepatan awal atau tidak? Memiliki kecepatan Awal. ya. Oke, dia memiliki kecepatan awal sehingga bola ini bergerak ke atas ya. Atau kita sebut dengan V0 ya. Lalu kemudian setelah benda ini bergerak sampai di titik tertinggi. Di titik tertinggi itu bola akan jatuh kembali ya. Kira-kira ketika bola sampai di titik atas ini, apakah masih memiliki kecepatan atau tidak? Tidak ya? Ya. Jadi kecepatan di titik tertinggi itu sama dengan 0 sebelum jatuh ke bawah ya. Ya Pak. Kira-kira bola yang bergerak di atas ini kan bolanya semakin lambat ya. Kira-kira apa yang mempengaruhi bola ini ketika bergerak semakin ke atas itu semakin lambat? Yang benarnya adalah Gravitasi. percepatan gravitasi, sehingga bola ini ketika bergerak ke atas maka geraknya itu diperlambat ya, karena dia berlawanan dengan arah percepatan gravitasi. Dan ketika turun ke bawah, geraknya itu dipercepat ya, karena dia searah dengan percepatan gravitasi ya. Dan posisi awal bola dari bawah ke atas itu sebelum jatuh ke bawah kita sebut dengan P atau tinggi ya. Paham ya? Ya Pak. Kalau paham dari apa yang kita analisis ini, adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari gerak vertikal ke atas? Saya Pak. Ya, silakan menurut Alia. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda dengan kecepatan awal tertentu. Oke, baik ya. Jadi Nur Alia menjelaskan bahwa gerak vertikal ke atas itu adalah gerak suatu benda dengan kecepatan awal tertentu. Kira-kira ada yang lain yang bisa menambahkan? Tidak ada ya? Oke, jadi untuk definisi gerak vertikal ke atas itu gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas ya dengan kecepatan awal tertentu atau V0-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Dan percepatannya
minus G saat naik dan percepatannya plus G saat kembali Turun. Sekarang kita akan lanjut di gerak vertikal Ke bawah. kita singkat dengan DPD. Sekarang perhatikan gerak benda secara vertikal ke bawah ya. Sudah diperhatikan? Sudah Pak. Sudah dilihat ya geraknya? Ya Pak. Sekarang kita akan analisis ya. Ya. Jadi tadi bola kan di atas posisinya ya. Awalnya di atas, kemudian setelah dilempar akan jatuh ke bawah. Kira-kira bola yang dilempar ini apakah memiliki kecepatan awal? Hah? Memiliki kecepatan. Awal. Jadi pendornya itu tidak sama dengan kan dilempar ya. Karena dia memiliki kecepatan awal. Setelah sampai ke bawah, apakah kecepatannya apakah nol atau tidak? Tidak? Oke, tidak ya. Oke, jadi kecepatan akhirnya juga tidak nol ya. Tapi dia masih memiliki kecepatan akhir. Lalu gerakannya itu akan dipercepat oleh percepatan gravitasi ya. Jadi geraknya itu semakin ke bawah maka dia semakin cepat ya. Kemudian bola posisinya di atas tadi, posisi awalnya setelah sampai di bawah disebut dengan posisi akhir akan memiliki tinggi ya, disebut dengan A. Sekarang yang kalian amati tadi dari apa yang kita analisis tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari gerak vertikal ke bawah? Silakan Dwi Fatmawati. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Oke, baik, Dwi Fatmawati menjelaskan kepada kita bahwa gerak vertikal ke bawah itu adalah gerak vertikal yang tegak lurus jatuh ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Kira-kira di antara kalian ada yang bisa menambahkan? Tidak ada? Oke, baik ya. Kalau tidak ada, sekarang Bapak mau jelaskan apa itu yang menjadi pengertian dari gerak vertikal ke bawah. Jadi, gerak vertikal ke bawah itu adalah ya, gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke bawah ya dengan kecepatan awal tertentu atau V0-nya itu tidak sama dengan nol ya. Jadi dalam keseluruhan geraknya itu benda selalu mengalami percepatan tetap yang sama dengan percepatan gravitasi. Jadi sekarang kita akan lanjut di gerak jatuh Bebas. Kita akan analisis gerak jatuh bebas. Ini ada pohon apa ini? Pohon kelapa ya? Ini ada buahnya ya. Sekarang coba perhatikan. Sudah ya? Tadi ada buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Sekarang kita akan analisis pergerakannya. Awalnya kan buah kelapa di atas ya, dia akan jatuh ke bawah. Apakah buah kelapa yang jatuh itu memiliki kecepatan awal? Tidak? Tidak Pak. Ya, tidak ya. Jadi tidak memiliki kecepatan awal ya. Jadi tidak memiliki kecepatan awal yang kita sebut dengan V0-nya itu sama dengan Nol. dan arahnya ke bawah ya. Ya Pak. Apakah dia memiliki kecepatan akhir? Dia memiliki kecepatan. Jadi VT-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Ya Pak. Jadi geraknya itu juga dipercepat oleh percepatan Gravitasi. tersebut dengan plus G ya. Karena percepatan gravitasi itu adalah arahnya ke bawah. Kira-kira dari apa yang kalian amati dari analisis gerak jatuh bebas, adakah di antara kalian yang bisa mendefinisikan apa itu gerak jatuh bebas? Ya silakan. Baik, dari apa yang saya amati tadi, gerak jatuh bebas adalah gerak buah kelapa yang jatuh vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal dan memiliki kecepatan akhir. Oke, baik ya. Ada yang bisa menambahkan? Tidak ada ya? Ya Pak. Oke, kalau tidak bisa menambahkan, jadi definisi gerak jatuh bebas itu adalah gerak suatu benda yang jatuh ke bawah dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal. Ya. Jadi dalam keseluruhan geraknya itu benda selalu mengalami percepatan tetap yang sama dengan percepatan gravitasi. Baik, anak-anak sekalian, sekarang
Bapak mau bagikan lembar kerja ya yang akan didiskusikan bersama teman kelompoknya ya. Jadi di sini kan ada 3 kelompok ya, yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi coba perhatikan semua di sini ya. Jadi di lembar kerja peserta didik yang Bapak sudah bagikan itu, di situ ada kelas ya. Iya Pak. Itu nanti kamu tulis kelas ya. Kemudian ada mapel serta kelompoknya ya. Ini kan kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 dan 3. kelompok 3. Nanti kamu tuliskan di situ kelompoknya ya. Kelompok berapa. Lalu kemudian anggota kelompok ya. Di situ kamu tuliskan nama-nama anggota kelompokmu ya. Sebelum kamu menjawab, itu ada petunjuk belajar yang kamu harus baca dulu ya sebelum kamu menjawab. Di situ ada 3. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sama Pak Guru ya. Untuk itu saya persilakan untuk mendiskusikan KPD. Ya. Baik anak-anak sekalian, sekarang waktu diskusi telah selesai ya. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Jadi saya akan bagi. Di situ kan ada 3 materi ya. Jadi kelompok pertama itu akan mempresentasikan materi tentang gerak vertikal ke atas, dan kelompok kedua akan mempresentasikan materi tentang gerak vertikal ke bawah, dan kelompok 3 itu mempresentasikan gerak jatuh bebas ya. Jadi yang akan tampil pertama adalah kelompok pertama ya, lalu kemudian kelompok kedua, dan yang kemudian kelompok 3. Untuk itu saya persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Seperti biasa di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi gerak vertikal ke atas. Yang pertama, 2 bola dilemparkan vertikal ke atas dari sebuah gedung bertingkat. Setelah dilempar, bola tersebut akan bergerak ke arah atas secara vertikal. Bola pertama dilempar dengan kecepatan 5 meter per sekon, sedangkan bola kedua dilemparkan dengan kecepatan 9 meter per sekon. Maka ketinggian maksimal titik balik bola pertama yaitu lebih rendah daripada ketinggian maksimal titik balik bola kedua. Setelah mencapai ketinggian maksimal, titik balik bola akan jatuh. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gravitasi, di mana percepatan yang berlaku dalam gerak bola tersebut merupakan percepatan gravitasi dengan nilai sebesar 9,8 meter per sekon pangkat 2. Yang kedua, pada permasalahan nomor 1, gerak yang dialami bola disebut dengan gerak vertikal ke atas, di mana jika dilihat dari jenis geraknya, gerak bola ini termasuk gerak lurus beraturan atau GLB atau gerak lurus berubah beraturan GLBB. Kami mendapatkan jawaban dengan gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, coba bayangkan atau praktekkan gerak vertikal ke atas, kemudian tulis hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Kami mendapatkan jawaban dengan kecepatan semakin lambat dan nilai percepatan negatif. Karakteristik gerak vertikal ke atas adalah: pertama, benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dalam arah vertikal. Kedua, benda bergerak dari titik terendah ke titik tertinggi. Dan ketiga, kecepatan benda
berubah secara teratur. Persamaan matematis yaitu VT sama dengan V0 kurang GT. Yang kedua, H sama dengan V0 T kurang 1/2 GT pangkat 2. Yang ketiga, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 2 GH. Yang kelima, sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 27 meter per sekon. Tentukan A. Kecepatan bola dilempar 2 sekon dan B. Selang waktu untuk mencapai titik tertinggi. Untuk bagian A kami mendapatkan jawaban 37 meter per sekon dan untuk bagian B kami mendapatkan 22,7 sekon. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan. Ya, baik. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi untuk kelompok lain, apakah ada sanggahan atau ada perbedaan dari jawabannya? Tidak ada? Berarti sama semua ya? Ya, baik. Oke. Sekarang kita lanjut di kelompok 2 ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi untuk kelompok 2 silakan. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gerak vertikal ke bawah. Yang pertama, sebuah bola dilempar vertikal ke bawah segi sebuah gedung bertingkat. Setelah dilempar, bola tersebut akan bergerak ke bawah secara vertikal. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya percepatan, di mana percepatan yang berlaku dalam gerak bola tersebut merupakan percepatan gravitasi dengan nilai sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Pada permasalahan soal nomor 1, gerakan yang dialami bola disebut dengan gerakan vertikal ke bawah, di mana jika dilihat dari jenis geraknya, gerak bola ini termasuk dalam gerakan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, coba bayangkan atau praktekkan gerak vertikal ke bawah. Kemudian tulis hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Yang pertama, kecepatannya semakin cepat, sedangkan nilai kecepatannya itu berlaku positif. Yang keempat, karakteristik gerak vertikal ke bawah. Yang pertama, benda bergerak atau dilempar dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. Yang kedua, lintasan benda berupa garis lurus dalam sebuah arah vertikal. Yang ketiga, memiliki kecepatan awal. Sedangkan persamaan matematisnya, VT sama dengan V0 tambah GT, H sama dengan V0 T tambah 1/2 GT pangkat 2. VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 GH. Yang selanjutnya, sebuah batu dilemparkan ke dalam sumur dengan kecepatan awal 6 meter per sekon. Bila batu mengenai sumur setelah 3 sekon, maka tentukan A. Kecepatan batu saat di permukaan sumur, B. Kedalaman sumur. Jadi kami mendapat jawaban nomor A sebesar 35,4 meter per sekon, sedangkan kedalaman sumur 61,2 meter. Ya, oke, baik anak-anak sekalian. Tadi kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi tentang gerak vertikal ke bawah. Untuk kelompok 1 dan 3, silakan kalau ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau disanggah. Tidak ada? Ya Pak. Berarti sama? Ya Pak. Jelas juga ya? Ya Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, sekarang saya persilakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, terima kasih. Saya Aisyah dari perwakilan dari kelompok 3 yang membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi gerak jatuh bebas. Yang pertama, dua bola dijatuhkan dari sebuah gedung bertingkat, maka bola tersebut akan bergerak ke arah bawah. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gravitasi, di mana kecepatan yang berlaku dalam gerak bola tersebut merupakan kecepatan gravitasi dengan nilai sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. 2. Pada permasalahan nomor 1, gerak yang dialami bola disebut dengan gerak jatuh bebas, di mana jika dilihat dari jenis geraknya, gerak bola ini termasuk gerak lurus beraturan GLB atau gerak lurus berubah beraturan GLBD. Kami mendapatkan jawaban yaitu gerak lurus berubah beraturan. 3. Coba bayangkan atau praktekkan gerak jatuh bebas. Kemudian tulis hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Kecepatan yaitu semakin cepat, nilai kecepatannya yaitu positif. 4. Karakteristik yang pertama, benda jatuh dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. Kedua, berat benda dalam arah vertikal dan lintas berupa gerak lurus, garis lurus. Ketiga, kecepatan awal benda sama dengan 0. Kesamaan nama matematisnya, VT sama dengan GT, H sama dengan 1/2
1/2 GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan 2GH. Yang bagian 5, sebuah kuis jatuh bebas akibat tali penahannya terputus dan menyentuh lantai dasar setelah 4 sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah A kecepatan lift saat menyentuh lantai, B posisi awal ketinggian lift. Kami mendapatkan jawaban bagian A 40 meter per sekon kuadrat dan bagian B 80 meter per sekon kuadrat. Sekian dari saya. Ya, baik. Jadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dari kelompok 1 dan 2, apakah ada yang mau ditanggapi? Tidak ada juga, berarti sama juga jawabannya ya? Oke, baik ya. Kalau tidak ada yang mau ditanggapi atau tidak ada yang mau disanggah, atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya sekarang meminta untuk KPD-nya dikumpulkan kepada saya. Baik anak-anak sekalian, Bapak mau memberikan penguatan ya, terkait dari apa yang kalian sudah dapatkan hari ini. Untuk di kelompok 1, jawaban yang pertama ini sudah baik dan benar ya. Untuk nomor 2 juga sudah benar, dan nomor 3 juga sudah benar. Kemudian nomor 4 ya, untuk karakteristiknya ini juga sudah benar ya. Untuk nomor 5 juga sudah benar jawabannya. Jadi ini percepatan gravitasi yang digunakan untuk kelompok 1 itu 10 ya? Iya, Pak. 10 ya, 10 meter per sekon ya. Harusnya tadi ditanyakan apakah boleh 10, sedangkan yang ditulis di pertama ini adalah 9,8. Seharusnya di sini yang digunakan 9,8 juga ya. Iya, Pak. Harus konsisten. Kalau yang mau dipakai 10, kalau yang mau dipakai 9,8 itulah 9,8 untuk percepatan gravitasinya. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kelompok 2 yaitu tentang gerak vertikal Ke bawah. bawah. Jadi untuk nomor 1 juga sudah benar jawabannya, kemudian nomor 2 juga sudah benar, nomor 3 juga bahwa geraknya ini dia bergerak semakin cepat untuk gerak vertikal ke bawah ya. Kemudian nilai percepatannya itu adalah T ya untuk nomor 3. Untuk nomor 4 mengenai karakteristik yang sudah dituliskan di sini atau ciri-cirinya. Yang pertama adalah benda bergerak atau dilempar dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. Benar ya. Kemudian yang kedua, lintasan benda berupa garis lurus dalam arah vertikal. Ini juga sudah benar. Kemudian yang ketiga, memiliki kecepatan awal. Ya. Dan harusnya tambah lagi, ketika sudah sampai di permukaan tanah, kecepatannya tidak sama dengan 0. Nanti ditambah-tambah gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Kemudian untuk jawaban nomor 5, saya lihat sudah benar. Namun di sini dituliskan rumusnya ya. Dituliskan dulu rumusnya dengan hanya langsung disimpan angkanya ya. Kemudian dari angkanya itu diikuti dengan satuan. Jangan dihilangkan satuannya ya. Karena satuan itu penting. Gitu ya? Iya, Pak. Untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 juga ini untuk nomor 1 sudah benar ya. Nomor 2 juga sudah benar. Nomor 3 yang ditulis juga ya sudah benar ya. Jadi kecepatannya itu semakin cepat untuk gerak jatuh bebas ya. Kemudian nilai percepatannya adalah positif. Kenapa positif? Karena tadi dia searah dengan arah percepatan gravitasi ya. Kemudian untuk karakteristiknya, yang pertama benda jatuh dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. Oke ya. Kemudian gerak benda dalam arah vertikal dan lintasannya berupa garis lurus ya. Oke ya. Kemudian kecepatan awal benda sama dengan 0. Jadi ditambah lagi kecepatan akhirnya itu tidak sama dengan 0. Untuk persamaan matematisnya, PT sama dengan G kali T. Kenapa P0 nya hilang? Karena 0, karena kecepatan awalnya adalah 0, sehingga P0 nya hilang ya. Tidak ada lagi. C sudah benar ya. Kemudian H nya sama dengan super 2 kali B kali T pangkat 2. Oke ya. Kemudian untuk nomor 5 ini sudah benar jawabannya ya. Hanya ini satuannya yang keliru ya. Bukan meter per sekon pangkat 2 ya. Terusnya meter per sekon ya untuk VT nya ya, kecepatan. Jadi kalau pakai pangkat 2 itu yang sekon pangkat 2, meter per sekon pangkat 2 itu adalah kecepatan. Itu bisa dibedakan itu ya untuk kelompok 3. Begitu pula juga dengan kelompok lain ya.
Kemudian H juga satuannya sudah benar, tapi satuannya yang keliru ya. Satuannya itu harusnya meter saja, bukan meter per sekon pangkat 2 ya. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kira-kira di antara kalian siapa yang bisa menjelaskan apa saja yang menjadi karakteristik atau ciri-ciri dari gerak vertikal ke atas itu? Ada? Yang pertama apa? Kecepatan awalnya adalah tidak sama dengan nol. Kemudian arahnya vertikal ke atas. Vertikal ke atas ya. Arahnya vertikal ke atas. Kemudian sudah sampai titik tertinggi maka kecepatannya sama dengan nol. Oke, ya. Lalu kemudian turun ke bawah. Kemudian geraknya itu diperlambat ya oleh percepatan gravitasi. Itu saya ciri-cirinya ya. Dan lintasannya lurus ya. Itulah karakteristik dari vertikal ke atas. Kemudian di antara kalian siapa yang bisa menyebutkan persamaan dari gerak vertikal ke atas? Kalau untuk mencari kecepatan akhirnya, PT sama dengan V0 kurang G kali T. Jangan lupa ya. Kalau mencari tingginya, H ya. H sama dengan V0 kali T dikurang 1/2 G T pangkat 2. Oke, itu ya. Oke. Siapa di antara kalian juga yang bisa menjelaskan karakteristik dari gerak vertikal ke bawah? Ada? Tidak ada. Jadi yang menjadi karakteristiknya itu adalah kecepatan awalnya tidak sama dengan itu yang pertama ya. Kemudian arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah. Dan gerakannya itu dipercepat oleh percepatan gravitasi ya. Lalu kecepatan akhirnya juga tidak sama dengan nol. Lalu kemudian persamaannya adalah untuk mencari kecepatan akhirnya PT sama dengan V0 ditambah dengan G kali T ya. Kalau mencari tingginya H sama dengan V0 kali T ditambah 2 G kali T pangkat 2 itu ya untuk besaran-besarannya ya, rumusnya ya. Kemudian di antara kalian adakah yang bisa sebutkan apa itu karakteristik dari gerak jatuh bebas? Ada? Tadi apa saja yang menjadi karakteristik gerak jatuh bebas? Tidak memiliki kecepatan awal. Tidak memiliki kecepatan awal. Kemudian memiliki kecepatan akhir. Ya, lalu lintasannya lurus ke bawah ya. Lurus ke bawah. Kemudian geraknya dipercepat oleh percepatan gravitasi. Berapa dari percepatan gravitasi? Jadi dari percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon ya. Per sekon pangkat 2 atau 10 meter per sekon pangkat 2. Sekarang yang persamaannya untuk mencari kecepatan akhirnya. PT sama dengan G kali T. Kemudian untuk mencari tingginya H sama dengan 1/2 G kali pangkat 2. Oke, jadi itu apa yang kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa diingat dan bisa diterapkan dan dibawa untuk bekal pembelajaran berikutnya ya. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang analisis gerak parabola ya. Analisis gerak parabola. Jadi itu nanti kalian tiba di rumah belajar kembali ya, cari referensi materi tentang gerak parabola ya. Ya. Oke, anak-anak sekalian, sekarang saya akan memberikan evaluasi yang akan dikerjakan selama 5 menit ya. Nanti setelah itu kumpul kembali ya. Saya akan berikan dulu. Ya,
Silakan dikerjakan, evaluasinya waktunya adalah 5 menit. Oke ya, waktunya selesai. Silakan dikumpulkan. Oke, baik rekan-rekan sekalian ya. Sebelum Bapak mau menutup pembelajaran pada hari ini ya. Jadi Bapak mau ingatkan kembali karena kita ini masih dalam masa pandemi ya COVID-19. Tentunya saya harapkan kalian itu tetap menjaga kesehatan ya. Selalu mencuci tangannya ketika selesai berbuat ya, melakukan sesuatu ya. Kalau mencuci tangannya, kalau sebelum makan itu harus cuci tangan dulu ya. Ya Pak. Gitu ya. Ya. Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Supaya nanti pertemuan selanjutnya kita bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Iya Pak. Oke, untuk itu, jadi kita tutup pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita berdoa dulu ya. Jadi kita silakan berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih Tika, dan Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.